Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, karena ketika kita ingin bahagia, maka kita harus dekat dengan Allah. Karena dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan semakin mencurahkan rahmatnya kepada kita. Namun syarat untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla yang begitu banyak adalah dengan mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin dan membuktikannya bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Maka itulah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla artinya mengakui ketuhanan Allah dan mengakui bahwa hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk diibadahi. Dan pengakuan itu dibuktikan dengan amal. Dengan amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bisa mengakui atau mengetahui kebenaran apa yang saya sampaikan, lihatlah surat Al-Fatihah. Allah Azza wa Jalla mengkaitkan nikmat dengan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaitkan rahmat dengan ibadah. Dan ibadah titik awalnya adalah tahmid. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji Allah Azza wa Jalla dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat penting. Kita semua harus mengetahuinya dan harus berada pada kondisi yang pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu bagaimana kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla telah menyampaikan bahwa kebahagiaan hakiki di dunia adalah zikir kepada Allah. Kebahagiaan itulah yang sama dengan kebahagiaan di akhirat. Ketika ada kebahagiaan berbeda dengan kebahagiaan yang ada di akhirat, dia bukan kebahagiaan hakiki.
tapi bagian atau cabang dari kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan hakiki yang diungkap oleh para ulama adalah surga dunia. Harus sama kebahagiaannya, kadarnya, hakikat kebahagiaan itu sendiri dengan kebahagiaan akhirat. Dan itulah yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami yang terbaik di dunia, yang terbaik di akhirat. Lindungilah kami dari siksa neraka. Apa yang terbaik di dunia? Sesuatu yang paling membahagiakan kita. Apa itu yang paling membahagiakan kita? Zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan zikir kepada Allah, maka hati ini akan bahagia. Jiwa pun akan tentram. Pertanyaannya, apa itu zikir? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, adalah mahabbatullah azza wa jalla, ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, wa mahabbatu wa ta'atu. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengenal Allah, mencintai Allah, dan taat kepada Allah. Semua yang terkait dengan tiga hal tersebut disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan zikir. Allah sebut Al-Quran dengan zikir. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu yang membuat kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman tentang Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang telah menurunkan adzikir, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan salat dengan zikir. Karena salat adalah sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus ketaatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Bersegeralah menuju zikir, yaitu salat, dan tinggalkanlah perniagaan. Jadi apapun yang terkait dengan hal yang membuat kita semakin mengenal Allah, mencintai Allah, dan taat pada Allah, pasti disebut oleh Allah dengan zikir. Tidak ada kata zikir kecuali maknanya tiga tadi. Mengenal Allah, mencintai Allah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis ilmu disebut oleh Nabi SAW dengan majelis zikir. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kalian melintasi taman surga, maka jangan kamu sia-siakan. Hadirilah, dan simaklah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman surga?" Qala hilakadz dzikr. Taman surga yaitu majelis zikir. Majelis ilmu disebut majelis zikir. Kan dengan kita selalu menghadiri majelis ilmu, kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
apapun yang lebih membuat kita mengenal Allah, mencintai Allah, dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, pasti disebut dengan dzikir. Karena 3 hal itulah kenikmatan yang sungguhnya. Kita rasakan sampai ke bagian hati yang paling dalam. Ketika kita mengenal Allah Azza wa Jalla, belajar agama, bertambah pemahaman kita sedikit demi sedikit. Ketika kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita mulai belajar mencintai Allah? Ketika kita berusaha mencintai siapapun karena Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perangai ketika ada pada diri seorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, kenikmatan hidup, manisnya iman akan dirasakan oleh seorang yang memiliki 3 perangai berikut. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Dia lebih mencintai Allah daripada anaknya, daripada suaminya, istrinya, orang tuanya, dan siapapun yang ia sayangi. Allah adalah segalanya baginya. Ketika dia lebih mencintai Allah, maka di situ kenikmatan yang luar biasa di dalam jiwa kita. Sebagaimana dirasakan oleh Nabi Ibrahim, ketika dia buktikan bahwa dia lebih mencintai Allah daripada anaknya. Di mana ketika Allah memerintahkan dia untuk menyembelih anaknya, beliau hampir melaksanakan perintah Allah tersebut. Karena beliau ingin membuktikan bahwa Allah lebih ia cintai daripada anak yang paling ia sayangi, yaitu Ismail alaihissalam. Itulah kebahagiaan hidup. Disitulah kesejukan hati ketika kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mencintai Rasul dalam hal ittiba. Tidak ada yang lebih kita ikuti. Lebih mencintai Rasul dalam arti tidak ada yang lebih kita ikuti secara mutlak kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain, pimpinan kita, memimpin kita, orang tua kita, siapapun boleh kita taati, tapi dalam hal yang baik. Syaratnya tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah, tapi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketaatan kita secara mutlak tanpa syarat. Yang kedua, supaya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan hidup yang nikmat dan penuh berkah. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah kita mencintai siapapun kecuali karena perintah Allah. Kita cintai orang tua kita bukan karena kebaikan mereka dan jasa-jasa mereka. Termasuk ibu kita yang kita sayangi. Kita tidak boleh mencintai ibu kita karena kebaikan ibu kita. Cintailah ibu kandung kita, sayangilah ia, hormatilah ia karena perintah Allah. Meskipun dia adalah seorang ibu yang tidak pernah berbuat baik kepada kita, tetap kita harus memuliakannya. Karena kita mencintai ibu kita bukan karena kebaikannya, juga bukan karena keburukannya. Kita mencintai ibu kita, memuliakan ibu kita semata-mata karena perintah Allah. Demikian pula cinta kita kepada anak. Jangan pernah kita mencintai anak karena mereka adalah buah hati kita. Bagaimana kalau kita memiliki anak yang durhaka, selalu melawan, selalu membantah, bahkan berani memaki-maki orang tua, menghina orang tua? Apakah kita akan tetap sayang? Apakah kita akan tetap mendoakan kebaikan kepadanya? Berat rasanya.
Tapi kalau kita mencintai anak kita, apakah dia anak yang berbakti atau anak yang tidak berbakti, tetap kita menyayanginya, tetap kita mencintainya, karena kita mencintai mereka karena perintah Allah. Yang ketiga, agar kita berzikir kepada Allah. Wa ayyaqra ayyauda fil kufur kama yaqra ayyuqdhafa finnar. Berusaha untuk selalu membenci semua yang dibenci oleh Allah dan mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Kita harus mencintai semua orang yang beriman dengan segala kekurangan yang ada pada diri mereka. Allah membenci orang-orang kafir. Kita harus membenci mereka meskipun mereka banyak kelebihan. Allah Azza wa Jalla mencintai keimanan, ketaatan, mencintai hidayah. Maka kita pun harus mencintai iman, mencintai ketaatan, mencintai hidayah. Sebagaimana Allah membenci kemaksiatan, kekufuran, maka tidak boleh ada dalam hati kita rasa suka dan rasa cinta kepada maksiat. Meskipun kita sudah terhadap maksiat, kita sudah kecanduan. Tapi ketika kita ingin mendapat kenikmatan, walaupun kita kecanduan suatu maksiat, kita harus melawan dengan rasa benci. Kenikmatan itu ketika kita membenci semua yang dibenci Allah dan mencintai semua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini para jemaah. 3 kenikmatan dunia ini. Mengenal Allah, mencintainya dan taat kepadanya. Tidak akan mulai terasa nikmat sampai kita dibalas oleh Allah. Jadi ketiga nikmat ini, ketiga kebahagiaan ini akan mulai terasa nikmat ketika Allah mencintai kita. Percuma kalau kita mengaku mengenal Allah, tapi Allah mengatakan, saya tidak kenal kamu. Percuma kita mengklaim, menyatakan bahwa aku mencintaimu ya Allah. Tapi Allah mengatakan, aku tidak mengenalmu dan tidak mencintai. Ya Allah, aku siap taat kepadamu. Aku ini hambamu yang taat. Aku ini hambamu yang saleh ya Allah. Kata Allah, sejak kapan kamu taat? Aku tidak pernah menilai dirimu taat. Kita tidak boleh menganggap diri kita sebagai hamba yang taat sampai Allah menilai kita sebagai hamba yang taat. Contohnya adalah masalah kejujuran. Kita tidak boleh menganggap diri kita jujur sampai Allah menilai kita orang yang jujur. Dengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa la yazalu rajulu yasduq hatta yuktaba indallahi siddiq." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jagalah kejujuran. Karena kejujuran itu akan menuntun seorang kepada kebaikan. Dan tidaklah sebuah kebaikan, melainkan akan menuntunnya kepada surga. Tidaklah seorang selalu menjaga kejujuran, menjunjung tinggi kejujuran, sehingga ia dianggap oleh Allah sebagai orang yang jujur. Lihat di sini apa kata Nabi. وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا. Tidaklah seorang selalu menjaga kejujuran sampai Allah menilainya, menganggapnya sebagai orang yang jujur. Jadi kalau kita ingin berzikir kepada Allah, ingin bahagia, jangan terburu-buru menganggap saya sudah berzikir kok, saya sudah bahagia. Belum. Kebahagiaan dimulai ketika Allah sudah mulai menerima
menerima cinta kita, menerima ketaatan kita. Makanya para jemaah, hal terpenting dan yang paling bahagiakan dalam hidup ini adalah bukan ketika kita mencintai Allah, tetapi yang terpenting adalah ketika Allah mengakui cinta kita, ketika Allah Jalla wa'ala membalas cinta kita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita, di situ kenikmatan. Makanya sebagian ulama salah mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Kalau kita ingin bahagia, maka harus ada keresahan di dalam diri kita. Apa keresahannya? Kapan Allah mencintai saya? Kalau kita sudah mulai merasakan keresahan yang luar biasa, yaitu keresahan kapan Allah menyayangi saya? Kapan Allah mencintai saya? Maka ini adalah awal taufik. Awal Allah membuka jalan. Awal Allah membuka jalan kebahagiaan kepada kita. Itu kegelisahan yang selalu membuat kita tidak nyaman ketika tidur, tidak nyenyak, tidak nikmat ketika makan, tidak nyenyak ketika tidur. Kita selalu didorong oleh kegelisahan. Apakah Allah sudah mencintai saya? Saya sudah umur 40, sudah umur 50. Kalau saya wafat nanti, saya tidak tahu apakah besok, apakah lusa atau minggu depan, bulan depan. Ketika saya wafat, apakah Allah menerima ruh saya? Apakah Allah ridho kepada saya? Apakah saya akan menjadi seorang yang rohnya dikatakan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kamu ke pangkuan Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Rabb. Masuklah kamu ke dalam surga. Fadkhuli ibadi. Fadkhuli ibadi. Bergabunglah kamu bersama orang-orang yang taat dan masuklah kamu ke dalam surga. Jadi keresahan kita harus segera terjawab. Harus segera terjawab. Bagaimana Allah meridhai saya? Bagaimana Allah mencintai saya? Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita flashback ke belakang. Yuk kita kembali ke belakang tentang kronologis kehidupan manusia. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah penduduk asli kampung surga. Kita ini di dunia ini sedang mengalami pengasingan, sedang melakukan perjalanan safar, yang mana harus berakhir safar kita, yaitu sampai ke kampung halaman kita, yaitu surga, di mana di sana ada kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kita, ibu kita semua, Adam dan Hawa, adalah penduduk asli kampung surga. Mereka tinggal pada saat itu, tinggalan hidup bahagia di sana. Kebahagiaan yang kenikmatan yang sempurna yang dilandasi oleh luapan rasa cinta dan ketaatan yang sempurna kepada Allah. Jadi ketika mereka berada di surga, mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bukan karena fasilitas yang lengkap, fasilitas yang sempurna yang Allah sediakan di sana. Tapi yang membuat mereka bahagia di surga adalah karena di sana mereka rasakan luapan rasa cinta dan ketaatan yang sempurna kepada Allah. Coba para jemaah, simak firman Allah. Bagaimana Allah mengingatkan kita bahwa kampung halaman kita adalah surga. Kita ini penduduk asli surga. Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 35. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh-dhalimin.
Dan kami berkata, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Jadilah kamu penduduk surga. Silahkan kamu makan, nikmati semua yang ada di dalam surga sesuai dengan sesuka hatimu. Tapi ingat, satu pohon yang tidak boleh kalian dekati dan kalian makan, yang tidak boleh kalian makan buahnya. Demikian pula Allah berfirman surah Al-A'raf ayat 19, wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, kamu dan istrimu adalah penduduk asli surga. Aku kukuhkan kalian sebagai penduduk surga. Silakan nikmati semua yang ada di surga sesuka hati kalian. Tapi satu yang aku larang, jangan kamu dekati pohon itu. Kalau kalian berdua berani mendekati pohon itu dan makan buahnya, maka kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, melalui ayat tersebut Allah mengabarkan betapa Allah sangat memuliakan Adam dengan sujudnya seluruh malaikat kepadanya dengan perintahnya, menyiapkan baginya pendamping hidup, lalu menyiapkan bagi mereka tempat tinggal yang sempurna di surga yang syarat dengan cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Bahwa kampung halaman kita surga tergambar dalam surat Al-Fajr ayat 27, di mana Allah katakan irji'i ila rabbiki radiyah, kembalilah kamu ke pangkuan Rabbmu, kembali kamu ke kampung halamanmu, kembalilah kamu ke surga. Di surga ada kasihmu, aku yaitu Allah, Rabbik. Kembalilah kamu dalam keadaan ridha. Dan Allah juga ridha dan cinta kepadamu. Ibnu Jarir rahimahullah ketika menafsirkan surat Al-Fajr ayat 27-30, beliau mengutip perkataan Muhammad bin Muzahim, di mana Muhammad Muzahim berkata, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, bergabunglah kamu bersama orang-orang yang taat, para nabi, para syuhada, para orang-orang soleh. Wadkhuli jannati, yaitu masuklah kamu, kembalilah kamu kampung ke halamanmu, di mana di sana kamu akan merasakan cinta kasih Allah yang luar biasa dan sangat sempurna. Namun Allah memiliki hikmah, di mana Adam dan Hawa sekian lama mereka berada di kampung surga. Dengan hikmahnya Allah Azza wa Jalla membiarkan Adam harus tergoda, Adam dan Hawa harus tergoda oleh iblis. Akhirnya mereka harus diusir dari kampung halaman, dan mereka pun kehilangan kebahagiaan karena dikeluarkan dari surga karena ketidaktaatan mereka atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memakan buah karam. Namanya buah karam, bukan buah khuld. Kata Ibnu Abbas, buah yang dimaksud, yang dilarang oleh Allah untuk dimakan di surga adalah buah karam, buah kemuliaan, di mana mereka tidak taat, melanggar larangan Allah dengan memakan buah karam dari sebuah pohon yang ada di surga, akibat terpengaruh oleh pengaruh iblis. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kisah Adam dan Hawa, di mana mereka berada di kampung halaman mereka yang penuh dengan kebahagiaan, hingga diusir dari surga akibat ketidaktaatan mereka. Dan pada akhirnya mereka diasingkan di bumi. Jadi bumi ini tempat Adam dan Hawa diasingkan karena dihukum oleh Allah, karena mereka tidak taat, melanggar larangan Allah. Tapi pada akhirnya mereka harus kembali ke kampung halaman. Kembali kampung halaman mereka,
yaitu surga. Harus dalam keadaan cinta kepada Allah. Setiap manusia harus kembali kepada Allah dalam keadaan Islam. Harus kembali kepada Allah dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Itulah ungkapan cinta. Makanya akhir amalan kita, akhir ikrar kita ketika berada di dunia, di detik terakhir kita berada di dunia, Allah meminta kita, ikrarkan la ilaha illallah. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah di akhir keberadaanmu di dunia, bahwa kamu tetap mencintaiku, bahwa kamu tetap setia kepadaku. Iya ya Allah, aku tetap cinta. Aku tidak lupa, Engkau adalah kekasihku ya Allah. Aku tetap setia kepadamu. Ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya dari keberadaannya di dunia adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk ke dalam surga. Pasti dia kembali ke kampung halamannya, yaitu surga, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui para jamaah, ketika kita kembali kampung halaman, kita harus kembali kampung halaman kita dalam keadaan cinta, membawa hati yang cinta kepada Allah, dan juga membawa amal yang bernuansa sunnah, bernuansa taat dan ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut dengan dzikir, hati yang cinta kepada Allah dan amal yang bernuansa taat dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Thaha ayat 117 sampai 125. Faqulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Wa 'asa Adamu rabbahu faghawa. Thumma istabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Qala ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Allah dalam surat Thaha itu 117 sampai 125, bagaimana Allah bercerita tentang Adam yang pertama kali Allah tempatkan di surga. Allah jadikan Adam Hawa sebagai penduduk asli surga. Lalu Allah berfirman, jangan sampai kamu keluar dari surga karena ketidaktaatanmu. Kalau kamu sampai diusir dari surga, ingat kalian akan sengsara. Selama kalian berada di kampung halaman kalian tidak akan pernah merasa lapar. Kalian tidak akan pernah kurang sandang, pangan, papan. Semua pakaian yang indah silakan kalian pakai. Dan selama kalian berada di surga, kalian tidak akan pernah haus. Tapi takdir berkata lain. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis berhasil menggoda dan mempengaruhi Adam dan Hawa. Akhirnya mereka telanjang bulat, terlepas semua pakaian menutup aurat mereka akibat kesalahan mereka. Lalu Allah katakan, keluarlah kalian dari surga. Tapi bukan untuk tidak kembali. Aku keluarkan kalian di surga sebagai hukuman. Jadi kita ini berada di dunia akibat Allah menghukum, hukuman akibat kesalahan bapak ibu kita, dan juga ujian. Jadi kita ini di dunia ini sedang diuji, di tempat mengasihkan ini. Apa yang diuji oleh Allah?
diuji hati, iman. Makanya hanya orang yang beriman, hanya orang yang hatinya memiliki iman yang diuji oleh Allah. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka mereka dengan mudah mengatakan kami beriman lalu mereka tidak diuji? Dan dunia ini adalah ujian amal. Di mana amal kita diuji, apakah amal kita betul-betul amal yang dicintai Allah atau tidak? Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan, dia Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Lalu Allah katakan, setelah kalian diasingkan di bumi, ingat, jangan sampai kalian tidak pulang kampung dalam keadaan sukses dan bahagia. Syaratnya, kalau kamu ingin kembali kampung halaman dengan bahagia, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Selama kalian di dunia, jangan pernah kalian mengikuti, jangan pernah kalian meninggalkan hidayah. Selama kalian mengikuti hidayah, petunjuk dariku, kalian tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah sengsara. Tapi ingat, pada saat kalian berpaling dari hidayah, apa itu hidayah? Yang membuat kita hanya bertauhid kepada Allah, itu hidayah. Yang membuat kita mengikuti Rasul, itu namanya hidayah. Hidayah itu yang membuat kita. Hidayah adalah yang membuat kita mencintai Allah. Hanya beribadah kepada Allah. Hidayah itu yang membuat kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua hal ini kita abaikan, hal yang membuat kita hanya beribadah kepada Allah, hal yang membuat kita hanya mengikuti Rasul, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri. Kalau ada yang berani memalingkan atau menjauhi hidayah, sehingga kalian tidak beribadah kepadaku, sehingga kalian tidak mengikuti Rasulku, artinya kalian tidak berzikir. Tidak berzikir dengan hati, dengan cinta kepada Allah. Tidak berzikir dengan amal yang bernuansa sunnah, bernuansa ittiba kepada Rasul. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka pada saat kalian kembali, kalian akan mengalami kesengsaraan, kehidupan yang sempit. Dan kami akan kumpulkan kalian dalam keadaan buta. Para jemaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan manusia di dunia adalah untuk diasingkan dan diuji hati dan amalnya. Apakah masih mampu menjaga cinta dan kesetiaan kita kepada Allah, kekasih kita yang pertama? Allah Ta'ala berfirman, وَقُولْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan kami berkata, turunlah kalian dari langit, dari surga menuju bumi untuk diasingkan dan dihukum atas kesalahan kalian. Dan aku berpesan kepada kalian, selama kalian diasingkan, jangan tinggalkan petunjukku, kata Allah. Selama kalian mengikuti petunjukku, kalian tidak perlu takut, dan kalian tidak akan pernah bersedih hati. Sedangkan orang-orang yang mengabaikan petunjukku, mereka akhirnya akan kembali, bukan ke kampung halaman, tapi kembali ke neraka. Kembali ke neraka. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, selama di dunia, cintailah siapapun yang mau engkau cintai. Selama kamu di dunia, cintailah siapapun yang mau engkau cintai. Silakan kamu mencintai anakmu, silakan kamu mencintai istrimu, silakan kamu mencintai istri atau suamimu, silakan kamu mencintai orang tuamu. Selama kamu di dunia, silakan kamu mencintai siapapun. Namun ingat, hatimu hanya untuk Allah, bukan untuk anakmu. Hatimu itu milik Allah. Hatimu itu adalah hanya untuk Allah, bukan untuk anakmu, bukan untuk suamimu, istrimu, orang tuamu, dan orang-orang yang kamu sayangi.
Makanya Allah hanya ciptakan satu hati. Ma ja'alallahu rajulun qalbayni fi jawfi. Allah ciptakan kita memiliki satu hati. Artinya yang hati ini hanya untuk Allah. Silakan selama kamu di tempat pengasingan. Kamu cintai, sayangi siapapun. Tapi ingat, hatimu hanya untuk Allah. Kekasihmu yang pertama. Senyaman apapun tempat tinggalmu di tanah perantauan, tetap saja rasa rindu sungguh merana. Selalu merana rasa rindu ini kepada kampung halaman. Seorang yang merasa dirinya seorang yang asli penduduk surga, sehebat, sesukses apapun dia di tempat dia merantau, tetap hatinya rindu kepada kampung halaman. Kampung halaman itu surga. Coba para jemaah sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan dicabut nyawanya oleh Allah Jalla wa'ala, datanglah Jibril. Di saat itu Rasul sudah dikelilingi oleh seluruh anggota keluarganya. Beliau berada di pangkuan Aisyah. Tidak jauh di sebelah beliau adalah anak yang sangat ia sayang, yaitu Fatimah. Rasulullah SAW lalu datangnya Jibril. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, Allah telah mengabarkan bahwa ajalmu saat ini sudah tiba. Tapi karena Allah begitu cinta kepadamu, ya Muhammad, Allah memberikan perlakuan khusus kepadamu. Di mana Allah memberi dua pilihan. Apakah engkau mau dicabut nyawamu sesuai dengan ajal? Atau engkau mau ditangguhkan ajal? Artinya kamu masih bisa hidup sekian tahun setelah ini. Silakan kamu pilih. Lalu Rasulullah SAW diperlakukan begitu istimewa oleh Allah. Beliau bisa tidak wafat pada ajalnya, pada saat sudah tiba ajalnya. Beliau diberi kesempatan untuk melanjutkan hidupnya, untuk bisa tetap bercengkrama dengan anaknya, istrinya, keluarganya. Dia dicabut nyawanya oleh malaikat maut pada saat itu. Dan Rasulullah SAW melihat wajah Aisyah yang sudah bengkak merah karena selalu menangis. Lalu beliau melihat anaknya Fatimah. Anaknya Fatimah mengatakan, ya abata, ayah, jangan tinggalkan kami, ayah. Jangan tinggalkan kami, ayah. Kami tidak sanggup, ya. Kami tidak sanggup hidup tanpa ayah. Lalu beliau lihat istri beliau yang lain, semua pada menangis. Ya, beliau ada pilihan, boleh melanjutkan hidup, tidak harus wafat pada saat itu. Tahukah para jemaah apa pilihan Rasulullah SAW? Pilihan Rasulullah bukan tetap melanjutkan hidupnya, bukan minta kepada Allah, tangguhkan ajalku ya Allah. Apa yang Nabi pilih? Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Aku ingin pulang kampung halaman. Ditunjuk jarinya ke arah langit. Dia mengatakan, ya Allah, aku ingin pulang kampung. Padahal Aisyah waktu itu umurnya baru 18 tahun. Masih sangat muda. Kalau beliau menjadi janda, maka sangat muda sekali. Sangat berat seumur 18 tahun menjadi janda. Anaknya Fatimah, satu-satunya yang masih hidup. Semua anak Rasulullah wafat sebelum beliau. Kenapa Rasul tidak milih? Ya Allah, tangguhkan ajalku. Aku masih ingin bersama keluargaku, ya Allah. Kenapa Rasul memilih Ar-Rafiqul A'la? Aku ingin pulang kampung, ya Allah. Karena setiap detik dari hidup beliau selalu rindu surga. Rindu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Para jemaah sekalian, itulah Rasulullah, suri tauladan kita, panutan kita, telah memberikan contoh kepada kita. Beliau sadar bahwa beliau adalah penduduk asli surga. Kalau beliau menganggap seorang nikmati dunia, sudah nyaman berada di dunia, tentu beliau tidak akan pernah memilih untuk kembali ke kampung halaman. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu diutus oleh Allah dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dua hal yang dibawa oleh Rasul. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Sebagaimana Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dia Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, yaitu amal saleh. Liyudhhirahu 'ala ad-din kulli, agar Islam menjadi unggul dan tampil beda dari agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik itu membencinya. Dalam surah At-Taubah ayat 33. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di ketika menafsirkan ayat itu, beliau mengatakan, dia telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Allah mengutus Rasulnya dengan agama yang mencakup penjelasan tentang hak dari segala yang batil tentang Allah. Menjelaskan tentang nama, sifat, perbuatan, hukum, dan kabar Allah Azza wa Jalla. Dan juga mencakup penjelasan tentang segala perintah yang dapat mensucikan hati. Penjelasan tentang bagaimana cara meluruskan amal, yaitu perintah ikhlas, perintah cinta kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan akhlak yang baik, yang dicintainya, yang merekatkan hubungan dengannya, serta melarang segala hal yang merusak kedua hal tersebut. Selama di dunia, yang merupakan tempat ujian, yang hanya mendera hati, untuk mengetahui seberapa besar rasa cinta seorang hamba kepada Allah. Juga selama di dunia manusia diuji amalnya. Maksudnya, apakah ia akan tetap konsisten terhadap amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, Alif Lam Mim, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan mengklaim mengatakan diri mereka beriman namun mereka tidak diuji? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, dan dia adalah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Perlu kita ketahui para jemaah, yang merusak kekuatan cinta kita kepada Allah adalah penyakit syubhat. Sedangkan yang merusak amal ketaatan adalah syahwat. Renungkanlah kandungan surah Al-Fatihah yang menyiratkan hal tersebut. Di tempat merantau dan di tempat ujian, di tempat merantau dan tempat ujian, keaslian penduduk surga dan kesetiaannya, ya ada kenikmatan. Jadi di sini ada kenikmatan. Bagaimana kita kembali, kita bisa mengetahui apakah saya nanti kembali ke kampung halaman dalam keadaan sukses. Kita bisa bercermin ya dengan apa yang ada di tempat kita merantau. Di mana ternyata ketika kalau kita sudah berada di suatu posisi, maka itu adalah tanda bahwa kita akan kembali ke kampung halaman dalam keadaan sukses dan bahagia. Yang disebut dengan kenikmatan dan kemuliaan yang Allah berikan. Apa itu kenikmatan yang ada di dunia ini? Jadi kalau kita nanti kembali kepada Allah, kembali ke surga, kita akan sukses dan bahagia. Ya, apa itu? Yaitu kita, yang pertama, kita harus selalu menjaga hati. Karena ya yang akan kita bawa mati adalah hati dan amal kita. Hati yang seperti apa yang akan bahagia? Hati yang terus menuntut ilmu agama, terus berusaha mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bercorak cinta kepada Allah.
Kemudian amal. Selama kita di dunia, kita terus harus beramal. Amal yang bercorak ketaatan, bercorak kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin tidak pulang ke kampung halaman dalam keadaan gagal, karena neraka itu tempat orang-orang yang gagal selama merantau di dunia. Manusia pada aslinya bukan kembali ke neraka. Neraka itu tempat orang-orang yang gagal selama merantau di dunia. Nah, supaya kita tetap membuat diri kita sukses di dunia dan di akhirat, maka kita harus berusaha untuk selalu berzikir di dunia dan berzikir di akhirat. Jika manusia menyadari bahwa hidupnya selama di dunia hanyalah sebuah proses perantauan yang harus berakhir berapapun lamanya masa perantauan itu, ya, berapapun lamanya, maka demi kenyamanan kebahagiaan hati, maka ada hal yang dijaga selama ia merantau. Ada hal yang dijaga, yaitu menjaga identitas sebagai seorang asli kampung surga dan juga menjaga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka buktikanlah cinta kalian kepada Allah dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian selama hidup di dunia selalu mencintai, selalu mengikuti Rasul, karena dengan kita mengikuti Rasul, hati ini akan semakin mencintai Allah. Dengan kita selalu mengikuti Rasul, maka amalan-amalan yang kita amalkan juga adalah amal yang dicintai Allah. Kalau kita selalu fokus mengikuti Rasul, apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Allah berjanji, Allah akan mencintaimu. Sebelum kamu pulang kampung halaman, Allah pasti mencintaimu. Jadi bagaimana menjawab kegelisahan kita? Kapan Allah sayang kepada saya? Jawabannya adalah ikuti Rasul. Ikuti petunjuk Rasulullah. Jangan beragama. Jangan hidup semau kita. Jangan beragama versi kita. Beragamalah sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalau kita sudah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berjanji, yuhibbukumullah, pasti aku akan mencintaimu. Tidak hanya mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan membersihkan semua kotoran-kotoran dosa dari hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berkata, yang terpenting dalam hidup manusia adalah mengetahui cara agar ia dicintai oleh Allah. Ternyata jalannya hanya satu agar dia dicintai Allah. Jalannya hanya satu agar dia disayang dan dicintai oleh Allah, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain itu hanya sekedar klaim tanpa bukti dan keterangan. Semakin jauh jarakmu dari sunnah, semakin jauh jarakmu dari tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupmu, maka akan semakin kecil kesempatan untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Hasan Basri rahimahullahu taala, banyak orang mengklaim dirinya dicintai Allah, lalu Allah taala meluruskan klaim mereka dengan menetapkan satu cara untuk meraih cinta Allah, yaitu dengan mengikuti ajaran dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jamaah, singkatnya kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini adalah yang terpenting dalam hidup ini bagaimana Allah mencintai kita. Dan Allah Maha Penyayang sehingga Allah tidak menyulitkan untuk mendapatkan cinta Allah. Caranya hanya satu, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Cara mengikuti Rasul adalah dengan cara mengikuti petunjuk sahabat Rasulullah dalam memahami dan mengamalkan agama. Bagaimana dulu Aisyah berhijab? Ikutilah.
Bagaimana dulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakidah, ikutilah. Bagaimana dulu sahabat Rasulullah bermuamalah, ikutilah. Bagaimana dulu sahabat Rasulullah beribadah, ikutilah. Makanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, "Kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha fa innal awwala lam yadalil akhir maqala." Semua ibadah yang belum pernah dilakukan oleh sahabat, jangan pernah kamu mengerjakannya. Karena sahabat tidak pernah meninggalkan satu kebaikan pun. Tidak pernah dan tidak akan meninggalkan satu kebaikan pun. Jadi, cara mengikuti Rasul agar kita mendapatkan ridha dan cinta Allah adalah dengan mengikuti petunjuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beragamalah dengan mengacu kepada Al-Quran. Beragamalah dengan mengacu kepada sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan beragamalah sesuai dengan pemahaman dan amalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begitu kita akan merasakan indahnya hidup di dunia sebelum kita pulang ke kampung halaman. Dengan kita beragama berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan sesuai dengan petunjuk sahabat Rasulullah, maka insya Allah kita akan merasakan surga dunia sebelum surga akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah semakin menyayangi kita. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang semakin bertambah umur kita. Maka semakin berkah hidup kita. Dan semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke tanya jawab, Ustadz. Ya, silakan. Tafadhol, silakan misalkan kakak-kakak ada yang mau langsung bertanya, bisa membuka mic-nya. Afwan, materinya kebanyakan. Iya, Ustaz. Baik. Sudah ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan ketaatan, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti Rasulullah SAW, serta mengikuti petunjuk para sahabat, kapan kita bisa mengetahui Allah Ta'ala sudah mencintai kita? Ketika kita sudah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal mengikuti cara sahabat beragama, maka insya Allah ya sabar dengan yakin kepada Allah, insya Allah dari situ kita sudah mulai merasakan nikmatnya hidup. Kenikmatan yang mungkin kita tidak rasakan sebelum itu. Insya Allah, kalau belum dirasakan nikmat, ya ketenangan hati, kesejukan jiwa, kebahagiaan hidup, belum kita rasakan, maka yang pertama kita harus mengoreksi apa ada yang salah dari cara kita beragama. Apakah ada yang salah dari ketakwaan kita dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Karena misalnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata, banyak orang menganggap dirinya bertakwa, selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tapi ternyata ketika menjalankan perintah Allah tidak dengan ilmu. Dan ketika meninggalkan larangan Allah juga tidak dengan ilmu. Makanya ketakwa itu artinya an ta'mal bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Wa an tatruka ma'asiyatallah wa anta tatruka ma'siyatallah takhafu iqabah ala nuri minallah. Ketaatan itu atau ketakwaan itu engkau menjalankan perintah Allah dengan berharap mendapatkan pahala Allah dengan dasar ilmu.
dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah karena takut azabnya dengan dasar ilmu. Jadi banyak orang menjalankan perintah tapi ternyata salah dalam menjalankannya, caranya salah. Makanya kita tidak merasakan manfaat, ya, kelezatan dari menjalankan perintah. Dan orang banyak meninggalkan larangan tapi juga tidak merasakan hasil buahnya yang manis. Karena ketika meninggalkan larangan Allah, caranya salah. Ya, caranya salah. Harus benar dalam menjalankan perintah Allah. Harus benar caranya ketika meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh nih. Sholat misalnya. Dia sudah sholat. Pertanyaannya, apakah sudah sholat dengan benar? Cara sholat benar itu melihat dari 5 hal. Pertama, waktunya. Sudah tepat apakah waktunya dia mengerjakan sholat pada waktunya atau di luar waktu sholat, setelah habis baru, atau setelah pada saat hampir habis dia baru mengerjakan sholat. Kemudian tempatnya, di mana dia mengerjakan sholat. Laki-laki tempatnya di tempat sholatnya adalah masjid atau musola. Tempat sholat perempuan adalah tempat sholat wanita adalah rumah. Yang ketiga, khusyuknya. Saya sudah sholat kok. Pertanyaannya, apakah Anda khusyuk dalam mengerjakan sholat? Banyak dari kita sholat hanya gerakan, takbir, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, sujud, tapi tidak ada ruhnya. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya sholat? Nikmatnya ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat memperbaiki akhlak. Kapan sholat dapat memperbaiki akhlak kita? Ketika sholat dikerjakan dengan khusyuk. Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Yang paling membuat aku nikmat di dunia ini, merasakan kenikmatan yang luar biasa, adalah ketika sholat. Bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya hidup, ketika kita menjaga sholat, sebagaimana Nabi juga pernah merasakannya, ketika kita selalu berusaha mengerjakan sholat dengan khusyuk. Caranya sholat, cara sholat, apakah takbir kita sudah seperti takbirnya Rasul? Baca Quran kita, apakah baca Quran kita seperti bacaan Quran Nabi? Banyak dari kita bacaan Qurannya salah. Panjang pendeknya salah. Makhrajnya salah. Ain dibaca A. Ha dibaca ha. Ha dibaca kha. Fasabbih bihamdika. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan nikmatnya hidup? Dari cara baca Al-Quran yang sesuai dengan tuntunan Nabi, kita belum praktikkan dalam sholat kita. Wallahi kalau kita baca Quran dengan cara baca Nabi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita baca Quran seperti baca Qurannya Nabi. Wallahi kita akan merasakan nikmatnya hidup ini. Dari sholat saja banyak yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Makanya para jemaah, ibda bima bada Allah bi. Bagaimana kita bisa memperbaiki cara kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan? Mulai dari cara Allah mengajarkan kita untuk memperbaiki diri. Dimulai dari sholat. Hati belajar mencintai Allah. Kalau sudah mencintai Allah, semua kebaikan hati akan ikut. Lisan, bagaimana belajar menjadi lisan yang baik? Banyak membaca Quran. Kebaikan lisan ditentukan oleh Al-Quran. Banyak membaca Quran dengan benar. Perbuatan, perilaku, akhlak. Kapan mulai membaik? Ketika kita sudah menjaga sholat. Menjaga sholat dengan baik. Insya Allah. Dengan 3 hal tadi. Belajar mencintai Allah. Selalu membasahi lisan kita dengan Al-Quran, dengan bacaan yang benar. Kemudian menjaga sholat dengan benar. Menjaga sholat dengan khusyuk. Sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan lagi yang masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya supaya hal-hal yang sudah dipelajarin dalam ilmu agama benar-benar masuk ke hati? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa jadi benar dalam beragama? Silakan Ustadz. Sesuatu yang dilakukan dengan hati pasti akan mudah masuk ke dalam hati. Dan keluarnya pun akan mudah kembali masuk ke dalam hati. Ya bunayya, laisatin nahiyatu thaklakan nahiyatul mustajarah. Wahai anakku, kamu harus tahu, beda orang yang pura-pura nangis, orang yang menangis karena dibayar, dengan orang yang menangis dari hatinya, yang penuh dengan kesedihan. Bagaimana caranya ilmu agama itu betul-betul masuk ke dalam hati? Belajarlah. Tuntutlah ilmu agama karena Allah. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ketika kita belajar agama, menuntut ilmu agama karena perintah Allah, ikhlas karena Allah, insya Allah semua ilmu yang kita pelajari akan masuk ke dalam hati dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Itu jadi ikhlas. Makanya kata Nabi alaihissalam, "Man talabal ilm liyubtagha bihi wajhullah." Barang siapa menuntut ilmu yang harusnya ikhlas karena Allah, tapi dia lakukan belajar agama karena ingin dianggap sebagai orang alim, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan unsur-unsur duniawi, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Jadi yang harus kita lakukan agar kita bisa menyerap ilmu agama sampai ke dalam hati, maka kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Kemudian pada saat sudah masuk ke dalam ilmu agama, sudah masuk ke dalam hati ilmu agama itu dan kita pahami, maka jaga ilmu agama di dalam hati kita dengan selalu menghayati ilmu-ilmu tersebut. Karena tanpa penghayatan ilmu itu akan pergi. Kemudian bagaimana cara menjaga ilmu itu tetap berada di dada. Setelah kita menuntut ilmu dengan ikhlas, kemudian menjaganya dengan menghayatinya, juga menjaganya dengan mengamalkannya. Siapa yang tidak mengamalkan ilmu agamanya, maka dia akan sirna, pergi meninggalkan hati kita. Hatta pada ilmu bil amal, berkata Ali bin Abi Thalib, hatta pada ilmu bil amal, fa in ajabahu illa irtahal. Ilmu yang masuk itu, kalau orang sudah belajar karena Allah, masuk dia ke hati. Tapi ketika tidak dijaga dengan amal, maka dia akan pergi. Hatta pada ilmu bil amal. Kalau tidak dijaga dengan amal, maka ilmu akan sirna. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, mungkin ada yang kakak-kakak yang mau bertanya langsung, secara langsung. Bisa dinyalakan mic-nya. Alhamdulillah. Berarti sudah pada paham. Afwan, Pak Ustadz belum. Silakan. Silakan Kak. Bilang paham belum ya? Baik. belum. Masih banyak banget harus belajar. Mau tadi menyambung penjelasan Pak Ustadz. Apa tadi? Jadi amalan apa saja Pak Ustadz yang bisa menjaga ilmu itu Pak Ustadz? Tadi kan Pak Ustadz harus ikhlas. Ketika kita belajar misalnya mengikuti kajian ini, ikhlas karena Allah. Apa itu ikhlas? Semata-mata karena ingin menjalankan perintah Allah. Kemudian bagaimana kita menjaga ilmu? Tadi saya bilang dihayati. Makanya Al-Quran itu bisa hilang dari dada kaum muslimin ketika tidak dihayati. Apa kata Allah? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak menghayati Al-Quran? Atau hati mereka akan aku kunci, kata Allah. Jadi dihayati, direnungkan. Oh iya ya, saya udah belajar misalnya belajar mencintai manusia karena Allah. Ya sudah, terapin dalam hidup kita. Oh iya, bagaimanapun anak saya kan tidak akan bersama saya pada saat nanti kembali kepada Allah pada saat saya meninggal dunia.
Kenapa saya bela-bela anak saya? Sementara kita semua kembali sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Berarti yang harus kita bela adalah Allah. Berarti kita harus mencintai anak bukan karena dia buah hati kita, tapi cintailah anak karena perintah Allah. Itu harus diterapi, dihayati, lalu diamalkan. Ini contoh saja. Jadi 3 cara menjaga ilmu, ya, ikhlas, dihayati, dan diamalkan. Dihayati termasuk diulang-ulang, lalu dia pahami, dihayati. Kalau nggak diulang-ulang, apalagi kita semakin tua ya semakin mudah lupa kan gitu. Jadi diulang-ulang, dipahami, dihayati, kemudian diamalkan. Kira-kira gitu, Wallahu a'lam. Masya Allah. Allah. Jazakallah khair. Ya baik, mungkin ada lagi kakak-kakak? Atau kita tutup dengan doa, Ustadz? Ya, saya kira cukup ya, karena nanti sebentar lagi saya ada kajian lagi. Masya Allah. Yang penting saya berharap para jamaah sekalian di sini bisa menangkap hal poin-poin penting dari apa yang saya sampaikan, yaitu bahwa yang terpenting dalam hidup ini agar hidup ini berkah, syarat dengan kebahagiaan adalah adanya kegelisahan. Kalau sudah gelisah berarti itu tanda bahwa dia akan dibimbing oleh Allah. Yang penting gelisah dulu. Ya. Bagaimana Allah mencintai saya? Kapan Allah mencintai saya? Nah itu. Kalau udah dia gelisah seperti itu, udah dia dekat dari kebaikan. Lalu kita tunjukin cara kamu untuk menjauh kegelisahan kamu adalah ikuti Rasulullah. Bagaimana cara mengikuti Rasul? Sering meluangkan waktu untuk ngaji. Karena Rasul diutus oleh Allah membawa ilmu. Jadi orang yang tidak mau mengaji, tidak mau menghadiri majelis ilmu, dia tidak akan pernah mengikuti Rasul. Karena yang dibawa oleh Rasul salah satu yang utama adalah ilmu. Jadi kejar tuh ilmu, tuntut tuh ilmu, setelah itu diamalkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jadi cara mengikuti Rasul tadi, belajar dan beramal. Belajar dan beramal. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.